Proyek lumbung pangan atau food estate yang digadang-gadang pemerintah jadi jaminan ketahanan pangan RI kembali jadi sorotan. Proyek ini berulang kali jadi topik perdebatan, terutama sejak dimulainya ajang perlombaan politik jelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Diskusi mengenai food estate kembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden, Cawapres, pada Minggu 21 Januari kemarin. Dalam debat tersebut, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, kompak mengatakan program food estate gagal. Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara. Bahkan Anies Baswedan belak-belakan menyebut program food estate justru hanya menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menguntungkan. Hal itu disampaikannya saat debat Kapres 2024 yang digelar ketiga kalinya pada hari Minggu 7 Januari kemarin. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita membahas sedikit tentang sejarah food estate. Proyek food estate sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto dengan program Mega Rice Project pada tahun 1990-an. Yang ingin mengubah 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai pusat produksi beras. Hanya saja proyek itu kemudian disebut gagal dan hanya menyisakan lahan gambut yang mengering. Kemudian, pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE yang diharapkan bisa menjamin swasembada Indonesia dalam hal pangan dan energi. Senasib dengan Mega Rice Project, program MIFEE pun disebut-sebut tak menghasilkan pangan atau energi. Proyek lumbung pangan itu memberi sumbangan berarti untuk ketahanan pangan di RI. Tak jera dengan itu, Presiden Joko Widodo ternyata meluncurkan program serupa, food estate dalam periode pemerintahan. Presiden Jokowi merupakan salah satu program strategis nasional. Kementerian Pertanian menjabarkan program ini untuk membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165 hektar dan di tahun 2020 dikerjakan seluas 30.000 hektar sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0. Food estate ini yang bertanggung jawab pada produksinya adalah Menteri Pertanian dan bersinergi dengan kementerian lainnya. Di food estate ini tidak hanya pada kegiatan produksi, melibatkan BUMN dalam processing hingga pengemasannya. BUMN yang bertanggung jawab bangun industrinya, kata Jokowi dikutip dari situs resmi Kementan, Kamis 19 Januari 2023. Food estate digarap di sejumlah lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, komoditas padi, tanaman pangan, Sumatera Utara, hortikultura, komoditas bawang merah, bawang putih, kentang, Nusa Tenggara, Timur, NTT, pengembangan sorghum tanaman pangan, Kabupaten Kiirom, Papua, komoditas jagung. Lalu benarkah food estate gagal? Jika gagal, masih perlukah proyek food estate dilanjutkan? Pengamat pertanian Khudori mengatakan, Indonesia tengah menghadapi keterbatasan lahan pertanian. Di sisi lain, luas lahan pertanian per kapita di Indonesia sangat kecil, hanya 0,096 hektar per kelapa rumah tangga petani. Jangankan dibandingkan dengan China, Uni Eropa, Amerika Serikat ataupun Australia, luasan tersebut masih jauh kalah dibandingkan lahan petani di negara lain di ASEAN. Ini menjadi sebuah indikator sejauh mana sebuah negara mampu menjamin ketahanan pangan. Memang ada kebutuhan untuk memperluas lahan sawah yang 7 juta ha. Setiap saat selalu terjadi konversi, katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa 9 Januari 2024. Dalam konteks ini, penting untuk menambah luas lahan pangan baru. Dalam kaitan ini, food estate itu penting, lanjut Khudori. Food estate, imbuh dia,
Juga penting untuk memindahkan basis produksi pangan yang berpusat sampai 55% di Jawa menjadi keluar Jawa. Apalagi, ujarnya, pemerintah tak konsisten melindungi lahan pertanian dari serbuan alih fungsi yang lajunya semakin cepat. Padahal, sudah ada Undang-Undang Nomor 41 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hanya saja aturan dalam UU itu kemudian dianulir oleh UU Cipta Kerja. Hanya saja Kudori tak gamblang menyebut food estate sebagai proyek gagal. Namun, Kudori menyoroti biang kerok semakin kusutnya pengolahan food estate. Pertama, kondisi lahan. Dia mengatakan, pengembangan food estate membutuhkan waktu karena kondisi lahan yang berbeda. Lahan food estate yang digarap di lahan di luar Jawa tak bisa disamakan dengan lahan di Jawa. Butuh waktu untuk bisa berproduksi optimal. Nggak bisa tahun ini dibuka, besok langsung menghasilkan produk yang baik. Butuh waktu, penyesuaian, dan anggaran yang besar untuk infrastruktur yang mendukung SDM yang andal, ujarnya. Dan harus jelas siapa yang mengusahakan sehari-hari. Pertanyaan sejauh ini belum clear skema yang akan dibuat pemerintah. Apakah akan diberikan kepada petani atau enggak? Ini penting diluruskan, kata Kudori. Kedua, ujarnya, proyek food estate tak memperhitungkan kondisi dan budaya lokal setempat. Indonesia dianugerahi keanekaragaman yang luar biasa, tapi selama ini pengolahan food estate malah secara monokultur, semestinya polikultur. Dengan mempertimbangkan kondisi lahan, ekosistem setempat, masyarakat yang mengusahakan, kata Kudori. Penting dicatat, jangan memaksakan apa yang baik di Jakarta itu baik untuk daerah. Seharusnya mengusahakan food estate itu dilakukan dengan mempertimbangkan local wisdom, sebut Nia. Orang di daerah itu kan sudah jadi petani puluhan tahun. Mereka melakukan proses riset, adaptasi, diterapkan, gagal lalu dikoba lagi. Kalau satu varietas gagal, diganti yang sesuai dengan cuaca dan ekologi lokal. Pengetahuan local wisdom harus jadi pertimbangan sebuah kebijakan, Kudori menambahkan. Karena itu, lanjutnya, proyek food estate sebaiknya tidak memaksakan beras sebagai makanan pokok utama di seluruh daerah Indonesia. Namun, perlu memperhitungkan kebutuhan budaya lokal setempat, termasuk makanan pokok yang menjadi referensi utama. Kudori pun mengatakan, meski tidak mudah, belum terlambat untuk memperbaiki sistem pengembangan proyek food estate demi menjamin ketahanan pangan di dalam negeri. Jika ada saran untuk konten ke depannya, tolong cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.